Ya pemirsa, negeri ini tidak bisa dinakodai sendiri tanpa bantuan serta dukungan doa dari rakyat dan tokoh agama. Baru-baru ini dukungan terhadap pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud semakin besar, khususnya datang dari pimpinan agama dan tokoh masyarakat lintas agama. Kita akan membahasnya sore ini bersama pengamat politik Ray Rangkuti. Selamat sore, Bang Ray. Iya Bang Ray, tadi kita lihat sendiri dukungan dari tokoh agama ini terus berdatangan untuk pasangan Ganjar Mahfud. Bagaimana Anda melihat banyaknya tokoh lintas agama yang langsung mendukung Ganjar Mahfud akhir-akhir ini? Silakan Bang Ray. Ya, ini kan bukan hanya tokoh agama yang saya. Trennya memang sedang naik lagi Ganjar Mahfud ya. Suaranya begitu. Setelah istilah saya itu mereka melampaui 3 fase setelah dinyatakan berpisah dengan Pak Jokowi gitu. Fase pertama mereka melakukan konsolidasi internal, di mana saat itu kelihatan memang perbedaan antara Pak Jokowi dengan PDI khususnya itu diperkuat sedemikian rupa. Saya kira itu terjadi antara bulan Oktober sampai bulan November pertengahan ya. Nah, November pertengahan sampai Desember mereka masuk ke tahap apa yang saya sebut sebagai asosiasi ya. Asosiasi itu artinya mengingatkan kembali masyarakat bahwa PDI Perjuangan sebetulnya satu visi, satu keinginan, satu tujuan dengan Pak Jokowi, meskipun sekarang berbeda rabu ya, berbeda pilihan politiknya. Karena visi besar dari Pak Jokowi itu adalah visi yang dibangun bersama dengan PDI Perjuangan gitu. Oleh karena itu tidak ada sebetulnya perbedaan yang prinsipil secara visi antara Pak Jokowi dengan Pak Ganjar begitu. Dan saya kira asosiasi itu cukup menguat ya, cukup cepat dilakukan sehingga sekarang orang melihat bukan hanya Pak 02 yang dianggap sebagai tanda kutip ya pelanjut dan pewaris kebijakannya Pak Jokowi, tetapi sekarang ada namanya juga Ganjar yang dilihat oleh masyarakat sebagai pewaris dan pelanjut ya kebijakan-kebijakan Pak Jokowi. Itu saya kira berlangsung antara pertengahan November sampai akhir Desember. Sekarang Januari sampai nanti ke hari pencoblosan mereka masuk ke tahap komparasi ya, yaitu memberikan komparasi antara 02 dengan 03, antara Ganjar dengan Pak Prabowo dalam konteks memberikan komparasi kepada masyarakat kira-kira sebetulnya yang paling tepat, paling mumpuni, paling bisa untuk melanjutkan semua pembangunan Pak Jokowi ini siapa antara figur Pak Prabowo atau figurnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud gitu ya. Nah, ketika mereka masuk pada tahapan inilah kemudian mulai kenaikan itu terjadi karena memang 2 fase sebelumnya mereka sudah cukup mampu untuk menggalangnya, yaitu tahapan pembedahan, tahapan asosiasi dan sekarang tahapan adalah komparasi. Dan oleh karena itulah kemudian kita melihat mulai lebih banyak lagi kelompok-kelompok masyarakat yang menyatakan dukungan kepada 03. Sementara saat yang bersamaan kita melihat 02 itu mengalami stagnasi elektabilitas karena menurut saya setidaknya karena 5 faktor ya. Faktor pertama tentu karena tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi relatif menurun, ya kan, kalau nggak stagnan dia menurun gitu, dan itu jelas akan berimbas kepada 02. Yang kedua, citra gemoy, citra makan siang, makan minum susu, ya mulai juga melemah di tengah masyarakat sebagai daya pikat, daya elektoral gitu. Nah, yang ketiga adalah makin kuatnya gerakan-gerakan mahasiswa yang menolak dinasti politik yang kelihatan mulai menjalar banyak tempat IDSI gitu ya. Dan itu dengan sendirinya punya pesan yang cukup kuat khususnya kepada para generasi milenial maupun generasi Gen Z ya, yang mendapatkan teman baru untuk sama-sama mengatakan misalnya dinasti politik itu tidak sehat bagi demokrasi. Nah, ada faktor yang keempat ya, yaitu tadi kemampuan Ganjar Pranowo untuk mengasosiasikan dirinya sebagai pelanjut dari Pak Jokowi sehingga orang punya alternatif yang bisa melanjutkan kebijakan-kebijakan Pak Jokowi itu bukan hanya 02 tapi juga adalah Ganjar Pranowo gitu ya. Nah, ini faktor keempat menurut saya yang membuat ya elektabilitas 02 stagnan, dan faktor kelima adalah gaya kampanye mereka yang monoton. Dan gaya kampanye 02 itu ya begitu-begitu aja kan, dari panggung ke panggung dan sifatnya indoor. Jarang mereka menggunakan panggung outdoor ya, jarang ketemu dengan rakyat, jarang ketemu secara langsung ataupun tidak langsung dengan rakyat gitu.
Padahal kalau kita lihat survei, di dalam survei disebutkan hal yang paling utama yang mengikat masyarakat terhadap apa namanya itu ya calon itu adalah bahwa mereka merasa dekat, mereka merasa kenal gitu. Nah, situasi merasa dekat dan merasa kenal inilah yang nggak terbangun menurut saya di 02 dan terbangun begitu bagus di 03. Karena seperti kita ketahui 03 hampir setiap hari ya mendekati masyarakat, bergaul dengan masyarakat, bahkan tidur dengan masyarakat, dan itu menurut saya salah satu faktor yang utama untuk yang menyebabkan ya kalau ada apa namanya itu ya tren kenaikan elektabilitas, nah itulah yang dialami oleh 03 saat ini. Baik, Bang Rey, tadi Anda menyebut beberapa alasan dari elektabilitas paslon nomor urut 2 yang stagnan saat ini, sementara elektabilitas paslon nomor urut 3 naik. Apakah salah satu alasannya juga bisa karena masyarakat ini mulai gusar akan penegakan demokrasi di tanah air, Bang Rey? Iya, cerita-cerita tentang pelibatan PNS, ya, ketidaknetralan TNI, polisi, ya, juga kemudian ada kriminalisasi, itu semua menambah citra negatif ya terhadap pemerintah, presiden, yang mengakibatkan kelihatan tingkat kepuasan kepada presiden itu stagnan. Nah, kalau tingkat kepuasan kepada presiden itu stagnan, ya dengan sendirinya akan berimbas kepada perolehan suara atau elektabilitas dari 02 gitu. Masyarakat kecewa pada hal yang berhubungan dengan ekonomi, ya pekerjaan dengan macam-macamnya makin sulit. Nah, yang kedua juga masyarakat makin tidak nyaman ya dengan situasi di mana sedikit-sedikit orang dipolisikan, sedikit-sedikit orang dipolisikan gitu. Nah, kasus terakhir ini adalah yang berhubungan dengan Palsu Barat. Padahal informasi yang disampaikan oleh Palsu Barat itu ya cukup apa namanya disambut ya sebagai bagian dari transparansi, sebagai bagian dari pelibatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu yang ya kita ketahui kan ya ada isu yang begitu kuat ya yang berhubungan dengan netralitas itu, apakah itu aparat desa, apakah itu TNI, apakah itu polisi, macam-macam. Nah, dugaan-dugaan itu yang kemudian yang tercetus seperti dalam video-video yang meskipun dibantah, tetapi agak sulit untuk menerima bahwa karena video itu orang kemudian dinyatakan sebagai tersangka, padahal ya apakah itu hoax atau tidak, ya belum ada satu penjabaran yang cukup kuat untuk menyatakan bahwa itu hoax ya. Dan kalaupun itu hoax, kan pelakunya belum ditangkap, ya pelakunya kelihatan belum dikejar oleh polisi. Nah, mestinya pelakunya dulu yang membuat konten itu, yang apa namanya itu, yang menyesuaikan suara mereka dengan pejabat-pejabat di lingkungan Pemda Batubara gitu ya, itu dinyatakan dikejar dulu oleh polisi gitu. Baru mereka yang menyebarkan ya terkena pasal-pasal kalau itu dianggap hoax gitu. Nah, ini pembuat hoaxnya belum terdengar dikejar, apalagi ditetapkan tersangka, sementara penyebarannya sudah dinyatakan sebagai tersangka. Nah, perlakuan-perlakuan hukum yang seperti inilah yang menyumbang sedikit banyak terhadap stagnasi ya kepuasan kepada Pak Jokowi yang berimbas pada stagnasi elektabilitas 02. Karena anak-anak muda sekarang ya Gen Z kita ini salah satu yang paling isu mereka yang paling utama itu adalah soal keadilan, soal penegakan hukum, soal pemberantasan korupsi. Kalau itu yang lemah di wajahnya Pak Jokowi, ya itu yang akan berubah kepada elektabilitas dan kepuasan. Baik, Bang Rey. Jadi artinya isu ketidaknetralan ini justru menaikkan elektabilitas dari Ganjar Mahfud. Seperti itu ya. Nah, ini kan pemilu juga tinggal 24 hari lagi. Mungkin di waktu yang singkat ini apa yang bisa dilakukan oleh pasangan Ganjar Mahfud untuk tetap menjaga tren yang positif ini? Ya, saya kira mereka sudah di jalannya ya dengan terus ketemu dengan masyarakat, ya jadi masyarakat, berdialog dengan masyarakat, dan dengan masyarakat, ya itu sudah jalannya. Nah, seluruh perangkat-perangkat yang berhubungan dengan mereka yang disebut dengan KPN itu juga melakukan hal yang sama. Ya tentu yang bisa kita sebut itu, ini tren lagi naik nih. Mestinya dipelihara ya, kerja kerasnya mesti naik gitu. Saya yang bersamaan mengurangi hal-hal yang dapat menjadikan blunder ya. Apakah itu pernyataan, apakah itu tingkah laku ya, dan sebagainya. Kalau mereka bisa memelihara entah itu pernyataan, tingkah laku, tidak blunder, ditambah terus mereka melakukan
pendekatan kepada masyarakat, dialog, hidup, dan seterusnya itu dengan masyarakat, ya tren kenaikan itu ya akan terus meningkat menurut saya. Dan dengan begitu, ya dapat kita prediksi, Pilpres ini tidak akan berlangsung dalam satu putaran, tapi besar kemungkinan akan berlangsung dalam 2 putaran. Baik, tapi Bang Rey, kira-kira kalau misalnya pasangan Ganjar Mahfud ini terus mendapatkan dukungan, terutama dari tokoh agama, apakah mungkin pemilu bisa berlangsung 1 putaran saja, Bang Rey? Ya, saya kira siapapun yang dijagokan sekarang tidak akan dapat memenangkan Pilpres ini dalam 1 putaran. Yang bisa kita katakan itu harus 2 putaran. Apakah di putaran kedua itu Pak Prabowo sama Ganjar atau yang lain, itu bisa jadi. Tapi rasa-rasanya siapapun dari 3 capres ini akan kesulitan untuk mendapatkan kemenangan dalam 1 putaran. Baik, Bang Rey nampaknya melihat ini masih mustahil ya untuk pemilu bisa berlangsung 1 putaran saja. Kita sama-sama tunggu pemilu yang tinggal 24 hari lagi, tapi semoga tidak ada lagi isu-isu ketidaknetralan dan dugaan kecurangan. Terima kasih pengamat politik Ray Rangkuti telah bergabung di Sindo Sore. Selamat beraktivitas kembali, Bang Rey.